Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih Yesus atas penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan dalam hidup kami hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Senin 7 Juli 2025 dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pengharapan hidup orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan tentang kehidupan sesudah kematian itu adalah ciri khas dari seorang Kristen. Seperti dalam buku ND nomor 528, Tudiaho dung mateho. Kematian bukanlah akhir yang buruk dalam pengharapan hidup orang Kristen. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, nas kita malam ini ingin memberitahukan bahwa seorang Kristen tidaklah semestinya larut dalam kesedihan saat menyaksikan orang yang disayangi atau saudara seiman telah mendahului kita. Baik kita yang masih hidup maupun dia yang telah mati, terlebih dahulu kita sama-sama menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saat Tuhan Yesus, orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan. Yesus datang, maka orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan. Kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, sehingga kita semua tinggal bersama-sama Tuhan di surga. Itulah yang menjadi sumber pengharapan bagi orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan bagi orang percaya artinya bahwa tanpa pengharapan hidup kita, ujung kehidupan kita yang kita jalani adalah satu hal yang tidak pasti. Bila kita tidak memiliki pengharapan, maka hidup kita pun penuh dengan kengerian. Dan orang yang tidak memiliki pengharapan tentang hidup sesudah kematian bersedia melakukan apa saja, termasuk kejahatan, penipuan, dan bahkan pembunuhan hanya untuk memenuhi kesenangan, ambisi yang telah ditawarkan oleh dunia. Namun sebaliknya, orang yang memiliki pengharapan akan kehidupan sesudah kematian pada umumnya meyakini bahwa seluruh perbuatan apapun yang kita lakukan kini, baik atau tidak, haruslah dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pengharapan yang dimiliki oleh setiap orang percaya harusnya membuat kita memandang sebuah kesusahan yang ada di dunia ini itu hanya sementara dan akan digantikan dengan sukacita kekal bersama dengan Kristus. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang kita miliki sebagai orang percaya akan menjadi sumber kekuatan untuk kita berjuang mengatasi, menghadapi segala permasalahan, dan kita meyakini badai pasti berlalu. Dengan pengharapan yang teguh bersama dengan Tuhan, kita akan dapat melewati setiap
langkah kehidupan kita selama di muka bumi ini. Namun sebaliknya, apabila kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka hidup kita di muka bumi ini adalah menjadi hidup yang sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita menghadapi begitu banyak pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, bahkan kita kasihi, gagal dalam studi kita yang membuat kita berada di jalan buntu, dan mungkin terlintas di dalam hidup kita untuk mengakhiri segala sesuatunya dengan cara pintas dan tidak diingini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi kita harus terus berjuang mengatasi semua masalah kita. Di sisi lain, kita harus mengingat bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal, yang jauh lebih berharga dari apa yang telah diberikan dan ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita malam hari ini memberikan satu kekuatan bahwa setiap orang percaya memiliki pengharapan yang hidup hanya di dalam Tuhan saja. Sekalipun kita menghadapi pergumulan atau permasalahan, ingatlah, Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita, asalkan kita tetap taat dan setia hanya kepada Dia. Taat dan setialah, karena itulah menjadi pengharapan kita dalam Tuhan untuk menjalani lika-liku kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami tidak takut menjalani hidup di dunia ini, sekalipun maut memisahkan. Biarlah kiranya pengharapan di dalam Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.